hutan sana di belakang rumah si ibu tetangga. Nggak tahu aku juga itu pohon pisang siapa. Soalnya kan adek sama adekku tuh ada seharusnya. Aku nggak tahu sih, aku nggak berani juga. Kalau aku nanya sama si ibu tetangga ganggu dia, ya udah aku ambil aja kataku. Daripada aku ganggu orang. Aku ambil. Masak aku. Enak. Daripada cuma waluh doang, kurang ada hiasannya kan. Jadi ini sendoknya mana? Jadi aku ambil lah biar ada hijau-hijaunya, biar ada ini. Wah, cantik juga warna sayur kita kan. Soalnya aku cuma beli waluh 2.000, pengen bikin sayur. Kata aku kalau cuma waluh nggak seru juga nih, waluh nggak ada temannya ya kan. Aku pikir nih aku ngapain ya. Kulihat di depan, kayaknya di sebelah rumah ibu tuh mulai tinggi-tinggi nih pohon singkong. Ya udah aku belusukan lah ke hutan situ. Masuk aku ke sana kan. Mana ini lagi hutan lebat. Ya udahlah, biarin aja dah kataku. Masuk aja aku ke hutan situ. Aku ambil. Biarin. Yang penting makan. Ini buatan aku. Nah, kalau ini beli nih, nggak belusukan. Ini beli ya. Nggak semua aku ambil dari hutan. Seandainya ada juga buah kayak gini di hutan, aku ambil. Tahu nggak? Itu pas aku lagi ke hutan kemana, aku jadi ingat masa kecilku. Soalnya dulu masa kecilku kak, setiap sore kak, kegiatanku ngapain coba? Manjat pohon lah kayak monyet. Tiap hari. Mama aku tuh udah tahu kalau anaknya yang pertama hilang sudah pasti di pohon. Nggak mungkin di mana-mana, di pohon-pohon. Aku nggak mungkin lari kemana ke anaknya. Beneran pasti di pohon. Kis kan ini anak hutan. Kenapa aku suka di pohon? Soalnya pohon-pohon kan rata-rata kalau ada buahnya kan enak. Kita duduk di pohon nggak kelihatan makan buahnya. Sampai kenyang. Ini kan buah nih. Nah, ini enak. Ini beli ya. Tapi beli buahnya. Cuma salad buahnya aku bikin sendiri. Dikasih keju gitu loh. Buahnya beli. Iya dulu banyak pohon jambu mente. Kau tahu kakak? Pohon yang belum berhasil sampai ke puncak cuman pohon asli pinang. Bukan panjat pinang 17-an ya. Jadi dulu waktu kecil ya aku manjat pohon ya. Pohon jambu biji, jambu air, pohon belimbing, pohon mangga, pohon duren, pohon kelapa. Aku sudah manjat tuh. Pohon apa lagi buah-buahan? Coba, pepaya nggak manjat. Pohon apa lagi bapakku dulu tanamnya? Itu aja kayaknya. Nah, di depan rumah di sebelah kiri pojok itu bapakku nanam pohon pinang 1. Pas baru kelar hujan, namanya pinang pohonnya. Pasti licin kan? Kesalahanku itu, Kak. Makanya aku nggak sampai, tapi aku langsung trauma loh. Sekali aja aku mencoba manjat tuh. Yang bikin aku trauma apa? Jadi pas aku mau manjat pohon itu, aku tuh lagi makan permen. Permennya itu bukan permen yang kayak misalnya apa yang bisa digigit jadi halus tuh loh. Jadi dia kayak permen keras, permen yang harus dihisap baru habis atau kita gigit total gitu. Nah dia ku hisap-hisap, naik aku ke ini. Sudahlah pohonnya tuh basah habis kena hujan. On juga nggak mikir aku ya. Ditambah ada permen itu, naik aku kegelincir aku sekali. Masih aman permen itu kan. Naik lagi aku ke atas, kegelincir kedua kalinya. Padahal sedikit lagi loh, kayak sudah hampir 3/4 lagi sisa mau aku manjat pohon pinang itu kan. Karena badanku dulu tuh seringan itu, aku nggak tahu kok aku bisa ya. Karena tiap hari aku kan main ini sama hewan di pohon-pohonan. Jadi tiap hari kalau aku mau manjat tuh bagiku gampang, kakiku tuh kayak nempel loh kak. Nggak pakai alat bantu. Kakiku tuh bisa nempel di pohon itu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Pohon tuh kan paling sulit dari semua pohon. Makanya kenapa 17 Agustus ada yang namanya lomba panjat pinang. Karena orang tuh sudah tahu kak tingkat kesulitan manjat pohon. Bahkan pinang tuh memang lebih sulit daripada manjat pohon kelapa. Aku loh udah manjat pohon kelapa. Naikkan aku kepleset pertama, permenku masih aman, padahal sedikit lagi dia udah mau jatuh keluar dari mulut gitu kan. Aku tuh aneh kenapa aku menyelamatkan permen itu ya.
Cet, kayak mau jatuh, ku tangkap permen itu, ku makan lagi permen itu. Tiba-tiba naik aku kedua, sudah mau dikit lagi 3/4 ke atas tuh ya. Kepleset aku kedua kalinya, permennya tuh langsung ketelen gitu loh. Itu yang bikin aku trauma naik pohon pinang, Kak. Jadi kayak dia tuh, permennya tuh langsung kayak, karena aku terkaget, aku terkejut kakiku kepleset. Permennya tuh yang tadi masih belum habis, masih utuh, cuma baru dihisap berapa ini, langsung kan sakit kan di sini kita. Nah, itu yang bikin aku diem, nggak aku kasih tahu ke orang tua aku turun. Karena bapakku tuh udah sering pesan, nah kamu anak perempuan jangan terlalu liar. Lihat adik-adikmu itu loh, yang lain gak ada, yang manjat-manjat tiap hari kerjaan kamu manjat terus di pohon. Kalah monyet nak, digituin. Kamu nih sadar gak nak, kamu kalah monyet. Lebih hebat kamu kayaknya manjat-manjat terus. Tetap gak mau ku ini. Sampai pohon belimbing aja aku manjat loh, Kak. Naik aku ke pohon belimbing, naik ke pohon mangga, duduk aja aku di atas pohon. Gak tahu juga aku ngapain tuh tiap hari. Tiap hari, bener-bener tiap hari. Karena selalu kayak pikiranku, aku hari ini manjat pohon apa ya gitu. Besoknya, karena di rumah bapakku nggak ada pohon kelapa. Jadi aku punya tetangga lewat 2 rumah dari rumah bapakku. Halo, ini rumah bapakku, ini ada rumah, di sebelah ini paling pojok ada rumah orang. Nah, rumah orang ini dia tuh punya pembantu. Aku tuh nggak pernah interaksi sama ibunya, ibu owner tuan rumah. Karena ibu tuan rumah tuh selalu sibuk kan, kerja kan, namanya orang kaya. Jadi aku tuh selalu izinnya sama pembantunya. Datanglah aku cuk. Tok nih, gara-gara mau manjat pohon kelapa ceritanya. Aku bilang sama pembantunya cewek. Hei, kata aku, bolehkah aku memanjat pohon kelapa? Aku bilang,